Nah, gimana tadi, seru nggak pemaparan sebelumnya nih? Seru banget sih. Seru banget kan? Nah, sekarang aku bakal ngajak kamu buat nonton video lagi. Tapi ini videonya lebih menarik sih, karena kamu nggak akan nonton langsung di presentasi gitu, tapi kamu bakal dibagi kelompok. Jadi kan kita satu kelompok tuh 5 orang kan. Nah, nanti bakal dibagi kelompok, 5 kelompok dalam satu kelompok. Jadi kayak ada kelompok A, B, C, D, E. Nanti kamu aku hitung, nanti kamu masuk kelompok berapa kayak gitu. Oke, aku baca dulu deh teknisnya. Nah, sebelum itu ini videonya. Oke. Nah, sebelum kita play videonya, kita bagi kelompok dulu nih. Nah, jadi kelompok itu akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti misalnya kamu jadi kelompok A gitu. Nanti kamu masuk gabung ke kelompok A, gabung sama yang lain. Nanti ditempatinnya di posisinya ada di sana ya. Oke. Oke. Nah, nanti kamu bakal nonton video yang sama, linknya bakal aku kirimin. Itu videonya bakal beda nih sama kelompok B, C, D, E karena emang ini yang menariknya. Nah, terus nanti potongan-potongan itu eh, kamu bakal kasih tahu, kamu bakal ceritain lagi ke kelompok kamu apa sih yang kamu tonton tadi, dan juga kamu nanti bakal menyatukan cerita dari potongan-potongan video yang telah ditonton. Nah, oke, jadi sekarang aku kasih linknya dulu buat video yang A. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, maaf. Maaf. Oke, aku play dulu ya videonya. Oke. Nah, setelah nonton video tadi nih, coba sekarang diskusi dulu deh. Menurut kamu tadi nonton siapa sih? Kim, Genta, atau Rocky? Aku tadi dapat video tentang Kim. Kim. Gimana tuh Kimnya di videonya? Kimnya di videonya itu kayak dia nggak mau kalah saing gitu sama yang lain sih. Dia kayak ngerasa kesel karena yang lain lebih paham materi dibanding dia. Oh, jadi kayak dia ya kesel aja, padahal emang dia kurang belajar nggak Iya. sih? Nah, itu Kim. Tapi kamu udah dapat cerita juga nggak dari Genta dan Rocky? Dari Udah, teman-teman aku lain? udah dengar kalau Genta itu dia kesulitan untuk belajar, sedangkan kalau Rocky itu bisa dia aktif menjawab. Jadi Rocky sama Kim tuh kayak bersaing, dan Kim ini kayak kayak kaget kok bisa nyanyiin dia sih kayak gitu. Oke. Nah, tadi tuh sebelumnya kan aku udah ngejelasin juga kan tentang coping-coping yang ada untuk mengatasi adaptif ini. Nah, menurut kamu yang Kim, Genta, sama Rocky itu coping apa sih? Jujur aku lumayan bingung sih. Cuman menurut aku kalau Kim itu dia lebih ke problem coping karena dia kurang bisa fokus sama masalah yang dihadapi dia. Nah buat Rocky sama Genta jujur aku agak bingung sih karena dua-duanya masalahnya itu agak beda. Kalau Genta itu lebih kesulitan adaptasi. Kalau Rocky aku belum lihat ada masalah sih di dia. Kayak gitu sih. Oke. Kak. Ya, nanti kita bakal diskusin itu lebih jauh lagi. Oke. Nah, tapi menurut kamu kan tadi misalnya Kim nih. Kim tuh dia kayak iri gitu dengan kebiasaan orang lain. Tapi dia tuh malah marah. Itu tindakannya udah benar belum sih kayak gitu? Kalau dari video yang aku tangkap sih karena kemarahan itu dia kayak semakin termotivasi buat belajar gitu. Dia mendapatkan dorongan dari eksternal. Oh, oke. Cuman sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan menurut aku kurang baik sih karena dia kayak dengan iri itu dia malah mendorong dirinya menjadi lebih baik. Ada baiknya ada buruknya gitu sih Kak. Jadi emang ada plus minusnya sih ya. Iya. Jadi kayak lebih menerapkan seeking social support coping gitu ya, Kim. Iya benar. Oke. Nah, setelah diskusi tadi, kata Rocky bilang ke Kim nih, wah banyak banget ya lika-liku perkuliahan saat ini. Terus kata Kim, iya setuju, kita harus banyak paham atas apa yang harus kita lakukan nanti. Jadi kalian tuh pas perkuliahan tuh bakal banyak banget mengalami permasalahan-permasalahan yang mungkin gak pernah kalian pikirin sebelumnya. Tapi kalian juga bakal paham sendiri apa yang harus kalian lakuin nantinya gitu. Nah, buat nguji pemahaman kamu tadi nih tentang video-videonya, sekarang bakal ada challenge yang seru atau games yang seru tentang video-video tadi, karena kamu kan udah nonton video dari yang Kim, terus kamu udah dapet info dari yang Genta dan juga yang Rocky. Sekarang aku bakal main games, ngajak kalian bakal main games. Untuk main games namanya adalah ranking 1. Wah itu Oke. games apa tuh Kak? Nah, sebelum itu aku mau tanya dulu deh, kamu bawa HVS nggak? Aku Aku naruh tadi ada HVS cuman tuh. hilang Kak Oh ini, HPS aku. oh ini ada di aku ternyata. Oh oke. Kayak Oke. ini pulpen aku Kak. Coba buat kamu.
Oke, maaf ya. Iya nggak apa-apa. Nah, sekarang bakal main game ranking 1 dan di sini kayak kita bakal berlomba nih antara setiap kelompok. Siapa sih yang bakal paling paham dan yang menang nanti bakal ngedapetin hadiah dari trainer CDT. Hadiahnya apa kak? Hadiahnya menarik banget sih, bisa jadi handphone, bisa jadi kosan. Aku mau dapat rumah sih Kalau kak. dapet rumah, oke, nanti boleh banget. Tapi itu harus ranking 1 Indonesia ya. Oke. Oke. Oke, aku bacain dulu aturannya. Tiap kelompok diminta menyiapkan 10 kertas kosong HVS A4. Kamu ada? 1, 2. Oke, ini kamu udah ada 20 sih. Oh iya 20 benar. Oke. Selanjutnya saya sebagai trainer akan membacakan soal-soal terkait video kedua yang kamu tonton tadi dan kamu bakal ngejawab pertanyaan aku dengan cara nulis di sini selama 15 detik. Oke. Nah, setelah 15 detik nanti kamu angkat HVS-nya. Terus udah gitu aku akan ngecek jawaban mana yang salah dan mana yang benar, dan kalau seandainya kamu salah, kamu harus menyingkir dari tempat ini dan kamu harus berhenti langkahnya. Sedih banget kan kayak Master Chef? Iya. Nah, itu juga bakal terjadi nanti saat praktikum MPA. Oke. Bener banget. Oke. Nah, kalau kamu seandainya benar, kamu bakal lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Dan kalau kamu bertahan sampai akhir, kamu akan keluar sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah yang udah aku sebutin Rumah. tadi. Iya, benar banget. Aku menang untuk dapat rumah. Oke, kita mulai aja ya, siap-siap ya. Oke. Soal pertama, apa yang ada di kantong kemeja Bapak dosen? Apa ya? Aku sendiri nggak tahu sih. Ntar, tanggal 15 detik dulu, turunin dulu 15 detik. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Udah diangkat. Jawabannya bentar ya. Aku cek dulu jawaban yang benarnya apa ya. Kamu bener nggak ya? Oke. Oke, kamu ngejawab pulpen nih. Iya. Kamu emang tadi merhatiin ya? Iya, Ada aku pulpen? merhatiin. Aku selalu naksir sama bapak dosennya. Gitu. Nggak, aku boleh gitu dong. Oh iya. Maksudnya aku kagum. Oh, kagum, Pengen oh. jadi dosen aku. Oke, yaudah kita cek jawabannya benar atau salah. Nih. Oke, jawabannya benar, pulpen ternyata. Yeay, Kamu boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Buat yang salah boleh pada keluar dulu ya. Jadi sekarang kita tinggal bertahan yang benar-benar aja. Kak dia nggak mau keluar. Ayo kamu Rafif keluar dulu ya dari ruangan ini. Enggak dari ruang ini, dari meja maksudnya, biar aku bisa ngecek dulu langsung mana yang masih bertahan, mana yang udah salah gitu. Pertanyaan selanjutnya 15 detik juga nih. Berapa orang yang pakai kacamata? Waduh, justru aku juga nggak tahu ya. 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kamu jawab berapa tuh? Bentar aku cek dulu ya videonya, aku cek lagi soalnya aku jujur nggak hafal ya. Soalnya banyak banget ya tadi videonya. 4, kamu jawab 4. Kita cek ya. Kamu yakin nggak sama jawaban kamu? Yakin sih. Yakin. Oke, kita cek jawabannya adalah 4. Kamu bener, dan ternyata banyak yang salah ya di ruangan ini. Jadi pesaing kamu ternyata udah nggak sebanyak itu, dan kesempatan kamu buat dapetin rumah itu tuh terbuka lebar. Gitu. Buat yang salah boleh keluar bareng sama Rafif. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Banyak sih pertanyaan. Apa materi yang disampaikan oleh Pak dosen? Aduh, apa ya tadi? Mate, termodinamika atau apa ya tadi? Jadi aku sendiri nggak tahu ya. Aku harus cek kunci jawaban dulu sih. Oke, aku hitungnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, aja 4, 3, 2, 1. Boleh diangkat. Oke, kamu ngejawab materinya adalah limit. Limit apa nih? Just no limit. Bukan just no limit bukan? Bukan. Oh, limit. Oke. Limit kalau nggak salah kita pernah belajar ya pas SMA ya? Iya kak. Oke, kita cek. Ya, jawabannya adalah limit, benar banget. Oke, tinggal tersisa 3 orang lagi nih, tinggal Jeffrey, Ravanisa, dan juga Jevinka. Oke,
kita lihat pertarungan 3 orang terakhir nih ya. Kita cek pakai nggak pertanyaan terakhir sih, masih banyak pertanyaan, cuman kayaknya ini lebih susah lagi dan bisa ngoceh kamu sih. Oke, Kak. Jadi hati-hati aja jawabnya kamu dapat rumah. Apa merek HP Kim yang tertinggal? Waduh, apa ya? Asia Hidayah. Apa ya Kim? Tapi Kim tuh dari kota gitu lah sih. Kayaknya HP-nya apa ya? Blackcurrant. Blackcurrant. Oh iya. Oh iya bener ya. Bukan Blackcurrant ya. BBM. Oke, kita hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aduh, kamu ngejawab iPhone, Divin kan ngejawab Vivo, Rafaelis ngejawab Samsung. Beda-beda nih tiga-tiganya ternyata nih. Jadi kayak bakal ada yang menang sih satu nih kayaknya harusnya ya. Oke, kita cek. Tekan jeng 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 jeng. iPhone, ternyata bener buat Divin dan Rafaelis. Maaf, kamu harus menyingkir dari sini dan sebenarnya masih banyak pertanyaan selanjutnya, tapi mungkin kita bisa next aja karena Jeffrey pemenangnya yang bertahan sampai akhir. Mama aku dapat rumah. Oke, nanti rumahnya bakal dikasih sama ketua trainer CDT-nya. Tapi itu lihat belakang ya. Oke. Nanti nggak aku bisa sampein sekarang. Oke, pertanyaan selanjutnya udah sih banyak banget ya. Kita skip dulu aja. Makin aneh-aneh sih soalnya. Oke, coba sampai sekarang sebelum isoma coba deh sampaikan dulu simpulan kamu tentang yang hal-hal yang udah disampaikan tadi. Jadi dari sepenangkapan aku tadi itu Kak, kita itu belajar terkait coping mechanism dan kita belajar menganalisisnya. Kayak tadi dikasih video tentang Kim, Genta, dan Rocky permasalahan terkait di bidang akademik. Habis itu kayak kita harus bisa nih menganalisis kayak itu tuh termasuk tipe coping mechanism yang mana sih, terus solusi dari penyelesaian masalahnya juga bagaimana. Dan aku cukup paham sih Kak, ada seeking social support, ada juga yang lain gitu. Jadi banyak banget ya coping yang kamu bisa pelajarin dan kamu bisa implementasiin pas kamu udah kuliah nanti, terutama buat karakter adaptif. Oke, next. Nih, ada rangkaian lagi nih ternyata. Setelah isoma tadi, kamu kan udah refresh ya otaknya ya, udah lumayan kan tadi udah ngapain aja selama istirahat? Aku tadi dapat makanan dan konsumsi dari panitia CDT dan makanannya enak sih Kak. Enak gitu. Ya? Oke, yaudah nih. Nah, selanjutnya buat memahami materi lebih dalam nih, aku bakal ngejelasin dulu satu coping yang itu bakal berguna banget buat kamu perkuliahan nanti. Itu adalah painful problem solving coping. Nah, jadi coping ini tuh kamu ngelakuin coping itu melalui pendekatan analitis, terstruktur dan juga terorganisir. Setelah kamu melakukan pendekatan tersebut, kamu tuh jadi lebih efektif aja gitu Bu, untuk menghadapi tantangan-tantangan masalah yang memiliki target. Jadi kamu bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang kamu hadapin. Dan setelah kamu udah tahu nih solusinya apa, eksekusinya tuh bakal lebih terarah dan juga kamu bisa beradaptasi terutama dalam catatan akademik. Jadi kamu udah terbiasa gitu nemuin permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang ada di akademik menggunakan painful problem solving coping. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin buat menerapkan painful problem solving coping tuh ternyata ada frameworknya yang bagus banget sih buat kita pakai untuk tahu apa sih solusi dari permasalahan kita. Nah, salah satu tools yang bisa dipakai adalah SMART Goals. Kamu kira-kira pernah dengar nggak SMART Goals apa? Aku pernah Kak, itu yang setiap aspeknya punya komponen itu bukan sih Kak, yang dalam bahasa Inggris. Iya bener banget, jadi kayak setiap aspeknya tuh SMART-nya tuh punya arti masing-masing gitu. Nah, buat biar nggak lama-lama nih aku jelasin aja ya langsung ya. Yang pertama, S-nya adalah spesifik dan strategik. Jadi di sini tuh kamu tuh harus bisa ngedefinisiin dulu apa yang disampaikan oleh dosen-dosen kamu. Nah, nanti kamu setelah kamu ngetahuin Oh, berarti kita harus nyari tujuan yang jelas gitu ya Kak? iya, nyari tujuan yang jelas dulu dari solusi yang mau kamu lakuin dari permasalahan yang kamu hadapin kayak gitu. Selanjutnya ke M, itu adalah measurable.
Jadi ini tuh lebih kayak apakah solusi tadi kamu tuh dapat terukur atau enggak gitu, apakah itu kayak sekedar impian kamu doang atau itu bisa dieksekusi atau enggak gitu. Jadi kamu harus nentuin dulu apakah itu realistis atau enggak kayak gitu. Setnya adalah attainable. Ini tuh lebih kayak hasil dari solusi kamu tuh bakal mengubah apa aja sih, apakah itu pengetahuan kamu, apakah itu tutur kamu, apa skill, apakah kepercayaan kamu atau nilai-nilai yang pernah kamu anut selama hidup. Jadi kayak semuanya pasti berdampak ya pada kehidupan kamu kayak gitu. Jadi udah SMA aja tuh udah penting banget nih si tools ini nih. Dan masih ada 2 lagi, itu R. R itu adalah result oriented. Jadi kayak kamu nanti setelah ada hasil dari solusi kamu, apakah itu akan kamu share ke orang lain lagi, dan apakah itu membantu kamu untuk berkembang dan kamu lanjutkan atau enggak. Karena kalau itu ternyata bikin kamu berkembang dan itu bisa dilanjutkan ke depannya, ternyata itu solusi yang tepat banget sih buat permasalahan yang kamu hadapin. Dan terakhir adalah time bound. Time bound tuh ya itu dapat terukur oleh waktu gitu loh. Jadi nggak sekedar yang kayak kamu nggak tahu itu tercapainya kapan atau berapa tahun lagi. Jadi kamu harus tahu ini tercapainya, kamu punya target mau dicapai dalam beberapa tahun lagi kayak gitu. Nah, sebelumnya kamu udah ngerti belum tentang smart goals ini? Aku ngerti Kak, cuman aku ada beberapa beda gitu. Tadi Kakak jelasin A itu dia attainable, tapi aku dulu pernah belajar kalau A itu achievement. Jadi kayak dilihat apa sih yang bisa kita raih dari target kita, kayak itu sesuai sama diri kita sendiri nggak? Sama yang R-nya juga beda sih Kak. Kalau tadi dari penjelasan Kakak itu kan result oriented, kalau yang aku paham itu relevan sih Kak. Cuman overall aku paham sih. Ya sih sebenarnya emang ada beberapa arti juga, tapi semuanya nggak ada yang salah juga. Jadi itu tergantung perspektif kita masing-masing. Cuma buat yang A tadi sebenarnya intinya sama ya, cuma beda di artinya doang. Karena itu lebih kayak ke hasilnya apakah sesuai sama diri kita atau enggak. Kayak tadi yang pengetahuan, attitude, skill atau prinsip kita. Dan terus yang result tadi, kalau tadi kan kamu relevan ya. Ya juga nyambung sih. Kayak dia result oriented, apakah nanti relevan untuk kedepannya kamu lakuin lagi atau enggak solusinya gitu. Yang penting kamu paham tata cara penggunaan smart goals ini. Oke, next ada materi selanjutnya juga nih yang nggak kalah penting buat ngedukung kamu untuk adaptif selama menjadi mahasiswa ITB. Nah, itu adalah materinya adalah manajemen waktu. Nah itu pas kamu kuliah tuh kan kamu pasti ikutan organisasi, ikutan kepanitiaan, dan tuntutan akademik di ITB juga yang gak kalah sibuknya kan. Kamu harus kelas dari Senin sampai Jumat, kelasnya dari pagi sampai sore, ada praktikum, ada segala macam. Terus gimana sih cara ngatur-ngatur waktunya? Jadi kuncinya adalah grid dan manajemen waktu efektif dengan tujuan jelas. Nah, jadi kalau kamu bisa ngelakuin manajemen waktu, kamu bisa menerapkan grid, itu hasilnya akan kamu jadi lebih produktif aja selama kamu ngejalanin tugas itu. Jadi kamu nggak double ngerjain tugas gitu. Terus kamu mungkin akan terhindar dari stres juga ya, karena orang yang nggak nerapin itu biasanya lebih ke stres itu sih, bagi waktunya gimana caranya bagi waktu akademik sama non akademik. Terus di saat kamu udah bisa produktif dan kamu udah nggak stres, kamu tuh bisa membangun kepercayaan diri kamu tuh lebih naik gitu. Jadi kamu kelihatannya kamu pede sama diri kamu pede sama kesibukan kamu kayak gitu. Dan yang terakhir adalah keseimbangan hidup yang terjaga. Jadi kamu selama hidup kamu bisa lebih seimbang, kamu masih ada waktu untuk beribadah, masih ada waktu untuk bermain, dan juga ada waktu untuk melakukan kegiatan akademik. Nah, tadi setelah kebingungan perihal kegiatan akademik, kan tadi kamu udah nonton juga nih videonya Kim Genta dan Rocky, dan ternyata mereka tuh mengikuti kegiatan yang dilakukan sama KAT ITB juga kan, kayak ada OHU, OSKM. Tapi di situ yang di highlight itu adalah kegiatan OHU-nya nih. Si Kim ngelakuin kegiatan OHU, si Genta juga ngelakuin kegiatan OHU. Terus mereka mau ikut unit-unit yang ada di ITB, tapi mereka tuh ngerasa masih belum percaya diri aja sih sama kemampuannya, apakah dia bisa bagi waktu atau enggak. Kalau menurut kamu, coping apa sih yang dipakai mereka buat ngeyakinin diri mereka? Coba
Kalau menurut aku sendiri dari video aku tangkap itu, kalau Kim dan Genta Paroki ya tadi yang dari Batak itu ya. Oh ya Genta. Genta. Oke, jadi buat Kim dan Genta itu karena tadi mereka mau mengikuti kegiatan OHU, menurut aku itu mereka itu seeking social support gitu sih. Sedangkan kalau Rocky itu dia lebih, menurut aku dia lebih ke plan successful support gitu sih kak. Iya Menurut sih, aku. benar, karena tadi Kim sama Genta tuh mereka butuh bantuan dari orang lain dulu kan buat ngeyakinin kalau mereka tuh ternyata sanggup buat ikut unit-unit dan juga ngelakuin kegiatan OHU-nya. Nah, jadi mereka melakukan copingnya adalah seeking social support. Dan yang terakhir Rocky itu tadi kan kebingungan juga nih tentang dia mau ikut panitia Wisokto atau enggak. Tapi dia lihat lagi kesibukan dia di kalendernya, di notesnya, dan ternyata kesibukan itu nggak lagi banyak, dia hanya ada kesibukan akademik doang. Terus dia tuh akhirnya dia dikira-kira lagi, dia pakai tools yang tadi smart nih. Terus akhirnya dia tuh bisa daftar untuk jadi panitia Wisokto karena dia tuh menerapkan coping adalah painful problem solving, karena dia lihat dulu masalah dia ada apa aja, dia lihat kesibukan dia, baru dia mutusin sesuatu. Jadi dia ngerti lah apa yang harus dia lakuin dan juga apa yang mungkin gak bisa dia lakuin ke depannya. Nah, tadi udah ada nih video Kim, Genta, dan Rocky. Tadi kita udah bahas video Kim, Genta, dan Rocky yang mau ikutan kegiatan non akademik, kayak tadi ada OHU, ada kegiatan di Sokto. Selanjutnya aku bakal ngajak kalian lagi buat nonton video lagi nih. Apa sih yang bakal mereka lakuin selama berkuliah di ITB, terutama di tahun pertama. Kayak boleh diperhatiin dulu videonya. Oke. Nah, setelah nonton video, aku nggak mau langsung kamu nyimpulin videonya apa atau kayak, karena aku udah nonton video juga, tapi aku mau kamu ngelakuin challenge yang nggak kalah seru dari permainan-permainan yang udah kita lakuin dari pagi tadi nih. Karena sekarang udah siang, udah sore, aku tahu kamu bosen. Jadi mending kita main challenge lagi, games yang selanjutnya. Aku bacain dulu challenge 3 teknisnya. Yang pertama, setiap perwakilan kelompok mengambil 5 kertas clue dari trainer. Clue berisikan tempat yang akan dikunjungi. Kamu perwakilan kelompok 1 kan ya? Iya. Nah, kamu boleh ambil dulu clue yang aku kasih. Oke. Nah, setiap kelompok diwajibkan untuk berdiskusi guna memecahkan clue maksimal selama 5 menit. Jadi kamu balik dulu nih ke kelompok kamu, selama 5 menit diskusiin. Itu tempatnya di mana sih? Karena mungkin kamu masih harus adaptasi juga kan sama lingkungan di kampus, dan kamu harus tahu juga itu ada di mana. Nah, jadi kamu coba diskusi dulu selama 5 menit sama teman kelompok kamu, itu tempatnya ada di mana. Nah, jika kamu bisa diskusinya lebih cepat nih dibandingkan kelompok lain, kamu boleh nih validasiin dulu jawaban kamu tuh ke trainer. Jadi kamu ngasih tahu tempatnya apa sih gitu. Nanti baru aku kasih tahu benar atau enggaknya. Kalau benar, nanti aku bolehin kamu untuk keluar dan mencari tempatnya. Tapi kalau kamu seandainya ternyata nggak bisa mecahin clue-nya dalam waktu 5 menit, jawaban clue akan diberikan kepada kelompoknya. Jadi kayak aku bakal ngasih tahu jawaban clue-nya. Tapi kamu harus usaha dulu buat nyari tahu itu tempatnya apa, karena lebih cepat lebih baik. Nah, kayak ketakut tadi, kalau kamu jawabannya udah benar, nanti aku bakal mempersilahkan kamu, kelompok kamu, untuk setiap anggotanya mengunjungi tempat yang sudah dipecahkan clue-nya tadi nih. Jadi kamu bakal tour sendirian ke tempat itu, seru banget nih. Dan di tempat itu kamu bakal nonton potongan-potongan video yang bakal di sana tuh ada panitianya kan. Nah, kamu nanti bakal nonton video di tempat tersebut, tapi ada challenge-nya. Ternyata kamu nonton video itu maksimal cuma 2 kali pengulangan. Jadi kamu nggak boleh lebih nonton videonya, jadi cuma 2 kali pengulangan. Jadi kamu harus fokus, satu kelompok harus tahu itu videonya bahas apa. Karena gak menutup kemungkinan nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan kayak tadi lagi nih, pertanyaan yang kayak itu kepalanya siapa, itu pulpen atau apa. Jadi kayak perhatiin semuanya, detail-detailnya. Nah, setelah kalian dari tempat tadi, setelah nonton juga, kalian boleh kembali ke tempat semula. Kalian balik lagi ke kelas ini buat diskusi dan juga ngurutin video-video yang telah dipotong. Dia kan nanti banyak kan tempatnya. Nanti kamu urutin videonya, ternyata dalam satu video tuh membangun cerita apa sih. Nah, nanti setelah kamu satuin sama kelompok kamu videonya menjadi satu cerita yang berurut,
Terus kamu presentasi sama teman-teman kamu satu kelompok. Yang pertama ngejelasin masalah apa yang dihadapi oleh Kim, Genta, dan Rocky. Yang kedua, tindakan coping apa yang mereka lakuin untuk menghadapi masalah atau problem yang mereka alami. Dan yang ketiga, benar atau salah sih coping yang mereka lakuin. Nah, kalau salah, apa tindakan seharusnya yang dilakukan dan dari karakter video tersebut. Jadi kamu harus bisa mengevaluasi sendiri sih itu copingnya benar atau enggak. Oke, sekarang kamu boleh kasih tahu dulu ke aku tempatnya apa. Di GKU 2 Tangga menuju kantin bukan Kak? Oke, itu benar banget. Jadi kamu boleh keluar sama teman kelompok kamu buat nonton video di sana. Terus datang lagi. Oke, jadi boleh ceritain dikit nggak? Kamu tadi udah nonton video apa sih? Potongan-potongannya sebelum kamu satuin. Video aku tangkap itu, jadi ketiga tokoh utama itu Kim, Rocky, Genta itu kan udah menerima tawaran akademik dan unit-unit kan Kak. Dan sekarang mereka ngerasa chaos gitu dan jadinya kayak burnout dan gak bisa ngehandle semuanya. Jadi kayak keteateran dan chaos banget dengan segala non akademik itu, padahal mereka juga masih ada akademiknya. Oke. Intinya itu sih Kak. Itu pasti potongan-potongannya kali ya. Karena Kim, Rocky sama Genta kan beda-beda ya potongannya. Nah, coba sekarang kamu boleh diskusi dulu nih sama teman sekelompok kamu, satuin ceritanya. Terus kamu diskusiin itu copingnya coping apa aja. Terus apakah tindakan itu tuh udah benar atau enggak. Silakan berdiskusi. Oke, udah diskusi nih. Ngomong sedikit aja. Kamu boleh jelasin apa sih coping yang mereka lakuin? Oke, jadi kalau menurut aku balik lagi, kalau si Rocky itu dia kayak cerita gitu kan masalahnya ke temennya. Jadi menurut aku karena dia cerita itu dia berarti itu dia seeking social support karena dia butuh support dari orang lain. Jadi dengan dia menceritakan masalah yang dialami, karena itu ya menurut aku dia seeking social support. Oke, copingnya seeking social support ya. Dan menurut kamu itu udah benar belum sih apa yang dilakuin sama mereka tuh? Sebenarnya aku nggak bisa nilai benar salahnya sih Kak, karena setiap orang kan punya cara coping mekanisme yang beda-beda gitu. Tapi menurut aku sendiri prefer yang sama kayak Rocky, yang kok ada masalah cerita ke orang lain untuk mendapatkan bantuan. Jadi aku setuju sama cara Rocky. Kalau buat Kim sama Genta aku kurang tahu soalnya di video yang aku tonton lebih ke fokusnya ke Rocky sih Kak. Oke. Nah, sekarang mungkin aku bakal ngecek dulu nih ya jawaban kamu tuh udah benar atau belum. Oke, jadi jawaban kamu itu sebenarnya tergantung kelompoknya masing-masing lagi itu udah benar atau belumnya. Karena itu nanti kamu sendiri yang bakal mengimplementasikan video itu apakah udah sesuai dengan coping yang udah aku jelasin sebelumnya atau enggak. Next. Nah ini yang tadi ya slide-nya. Terus ini buat yang hadir di Zoom. Jadi simpulannya kamu tadi udah ngasih tahu juga kan simpulannya apa. Aku udah ngerti juga, temen-temen udah ngerti. Nah di sini aku bakal ngasih materi lagi sih. Terakhir nih, biar kamu gak boring karena ini pasti bermanfaat juga sih. Adalah positif reappraisal. Jadi adalah kita tuh harus bisa berusaha memberikan makna positif terhadap situasi untuk bisa mengembangkan diri. Jadi kamu tuh kalau berhadapan dengan suatu masalah tuh kamu harus melihat sisi positifnya. Apakah itu tuh bisa memberikan situasi yang lebih positif untuk kembangin diri kamu atau enggak. Dan teknik cara bisa melakukan positif reappraisal tuh dengan cara teknik reframing, yaitu pertama kamu tahu dulu nih bahwa masalah tuh ada yang di luar kendali kita, nggak semuanya bisa kita kontrol, nggak semuanya kita bisa pilih gitu kan. Kayak aku mau ngalamin masalah ini atau enggak. Jadi kayak pahamin dulu kalau masalah itu ada yang di luar kendali kita yang udah otomatis terjadi dalam hidup kita. Nah setelah kamu pahamin itu, kamu coba rubah emosi kamu tuh jadi lebih nyaman lah. Kamu boleh ngevalidasin kalau kamu sedih atau kalau marah, tapi pikir itu tuh terasa nyaman sama kamu. Jangan sampai kamu tuh jadi malah mau mengkeluarkan emosi kamu kepada orang lain terkait sudut pandang yang kamu milikin. Dan terakhir kamu harus lihat dari sudut pandang yang bermakna positif. Jadi mirip-mirip yang kita di sini, kamu coba dari sudut pandang lain, dari kacamata orang lain tuh
hikmahnya apa sih dan artinya itu apa dari setiap masalah itu. Yang kedua adalah self controlling. Setelah tadi kita tahu bahwa permasalahan itu ada yang di luar kontrol kita, maka kita harus bisa juga kontrol diri kita sendiri. Nah, pada coping ini tuh kalian tuh bakal diberikan kesempatan untuk mengelola dan mengendalikan emosi kalian. Jadi kamu harus tahu dulu kamu lagi ngerasa sedih atau ngerasa marah. Nah, kalau kamu belum bisa ngedefinisiin apa itu emosi, jadi emosi itu adalah respon yang bersifat otomatis atau spontan. Jadi ya mungkin kamu juga pasti ngerasain lah dari kecil kamu tuh lagi sedih, marah atau bahagia itu kamu tahu sendiri itu yang kamu rasain. Dan metode untuk ngelakuin self controlling itu ada 5. Yang pertama, identifikasi dulu emosi kamu. Kamu tuh lagi ngerasain emosi yang seperti apa, apakah kesel atau hal yang lain. Terus kamu validasiin emosi kamu nggak harus denial bahwa emosi kamu tuh salah gitu. Jadi coba validasiin dulu bahwa emosi kamu tuh benar gitu. Terus coba kasih jeda pada diri kamu, coba kamu diam dulu, kamu pikirin lagi apakah emosi kamu tuh kalau diluapkan tuh akan berbuah yang baik atau yang buruk. Jadi kamu harus tahu dulu tindakan kamu yang bakal kamu lakuin tuh gimana sih hasilnya. Nah itu bakal lanjut ke tahap selanjutnya itu mempertimbangkan reaksi yang muncul. Kalau kamu ngelakuin dampaknya apa, kalau kamu gak ngelakuin emosi kamu dampaknya apa. Nah kan nggak mungkin juga ya kalau kita terlalu mendem emosi kita terus-terusan tapi kita nggak tahu cara meluapkannya. Jadi kamu harus bisa ngekspresiin emosi kamu. Misalnya ya kamu punya cara-cara masing-masing lah. Kalau kamu marah, kamu mau diem atau kamu mau marah-marahnya di posan sendirian itu nggak apa-apa. Kamu mau lakuin hal lain, mau refreshing itu nggak apa-apa. Jadi asal kamu nggak bisa nggak menyakiti orang lain. Dan ada 2 jawaban dan 2 cara lagi, 2 coping lagi, yaitu adalah asertif. Asertif itu kamu harus berkomunikasi dengan jujur dan tegas, sama menghargai serta menjaga perasaan orang lain. Jadi jangan sampai kamu lagi emosi, kamu tuh malah menyakiti perasaan orang lain, bikin orang lain gak nyaman karena kamu gak ngelakuin asertif ini. Nah, mungkin ini masih rada terasa asing juga buat teman-teman yang belum tahu apa sih asertif itu. Jadi tips-tips buat ngelakuin asertif itu ada 5 juga. Yang pertama, coba bersikap tenang dulu. Kamu harus tenangin diri kamu dulu. Terus kamu harus to the point dan clear gitu. Kamu harus kasih tahu aku lagi sedih, dan jangan bikin orang lain tuh kayak ngerasa bersalah atau harus peka, karena yang tahu perasaan kamu itu kamu. Terus ada positif non verbal. Itu ya itu tadi sih, bagaimana kamu ngelakuinnya tuh secara positif. Terus I statement, kamu harus bilang bahwa itu kamu yang ngelakuinnya, jangan sampai kamu tuh bilang kayak salah menjadi orang lain lah kayak gitu. Dan yang terakhir adalah tetap respect sama orang lain, tetap menghargai dan juga menghormatin perasaan orang lain, karena kalau kita lebih bisa respect mungkin kita juga akan dihargai oleh orang lain juga. Dan yang terakhir adalah escape atau avoidance. Jadi ini tuh misalnya kalau kamu tuh udah ngerasa gitu, kamu udah ngelakuin semuanya tapi emosi kamu tuh belum tersampaikan sepenuhnya, ada coping yang mungkin bisa kamu lakuin adalah escape ini. Jadi kamu tuh menghindari masalah tanpa ada inisiatif untuk menyelesaikannya. Jadi kayak kamu ngerasa ini masalahnya emang nggak mungkin ada ujungnya, jadi kamu kayak ya udah kamu hindarin aja masalahnya, karena mungkin masalah itu pasti ada berakhir juga dan mereda juga emosi kamu pada akhirnya. Nah setelah kamu menghindari itu, caranya gimana? Dengan cara kamu itu menyibukkan diri dengan kegiatan lain di luar tugas kamu. Misalnya kamu lagi ada permasalahan di akademik kamu yang ternyata kamu tuh udah emosi dan segala macam, kamu nggak ngerasa berpengaruh, kamu bisa misalnya nyibukin diri dulu dengan kegiatan lain, misalnya kegiatan non akademik, kepanitiaan di luar permasalahan yang kamu hadapin tadi, kayak gitu. Nah jadi kamu juga udah ngejelasin juga kan jawaban kamu tuh si Kim Genta dan Rocky itu kayak gimana ngadepin masalahnya, dan ternyata mereka tuh ada yang self coping mechanism, ada yang escape juga, dan ada yang self control juga sama positive reappeal. Boleh dijelasin sedikit nggak Kim tuh ngelakuin tindakan apa, Genta tuh tindakan apa, dan Rocky tindakan apa?
Kalau Kim sendiri sih setahu aku tuh dia nggak mau ngebahas nilai ujian yang kecil itu. Jadi menurut aku tuh dia pakai metode yang escape avoidance, jadi dia kayak menghindar dari masalahnya. Berikutnya kalau Genta itu dia tuh walaupun dia dapat nilai kecil tapi dia tuh kayak menenangkan dirinya. Dan menurut aku paling suka sama si Genta sih, soalnya dia menurut aku dia self control, dan self control itu kayak baik banget. Nah berikutnya nih Rocky. Kalau Rocky itu dia lebih ke nge-evaluasi kayak kenapa sih dia bisa dapat nilai kecilnya gitu. Jadi menurut aku kalau si Rocky ini dia bisa menerapkan tentang creative thinking, yaitu dia bisa berpikir dari semua sudut pandang sehingga dia bisa menghasilkan positif respon. Jadi dia selalu berpikir positif dari semua masalah yang dia dapat. Oke, makasih ya karena jawaban kamu udah lengkap banget. Sekarang aku coba cek jawaban kamu udah bener atau enggak. Oke, jawaban kamu ternyata benar. Kim itu escape, Genta itu self control, dan Rocky itu positif referensial. Nah, boleh apresiasi dulu buat Jeffrey ya. Oke, nah jadi benar tadi kalau kata Jeffrey nih teman-teman. Jadi Kim tuh ngelakuin, jadi nggak mau dibahas dulu deh nilainya daripada dia semakin emosi dan dia semakin sedih. Jadi dia menghindari dulu semua orang yang bahas-bahas nilai. Jadi dia menghindari permasalahannya karena mungkin itu nggak terlalu berpengaruh juga ya kalau dia hindari buat orang lain. Jadi kayak udah gitu. Dan Genta tuh ternyata dia tuh bisa nenangin dirinya saat dapat nilai kecil. Dia tahu dia tuh bisa kontrol dirinya kalau dapat nilai kecil. Jadi kayak dia merasa tenang, dia agak emosi parah gitu, dan dia gak ngelakuin hal-hal yang menyebabin orang lain tuh nggak nyaman atau kayak orang itu merasa bersalah atas hal tersebut. Dan terakhir Rocky tuh pintar banget juga sih, dia bisa mengevaluasi penyebabnya nilai kecil karena dia bisa mengidentifikasi dia kenapa nanya kecil. Bisa jadi karena dia belajarnya kurang atau dia emang ngerjain ujiannya saat mengantuk atau segala macamnya. Dan itu salah satu langkah yang positif juga karena dia bisa memandang tuh dari hal yang positif. Dia nggak menyalahkan dosennya tapi dia bisa evaluasi dirinya kayak gitu. Nah, walaupun tadi mereka tuh ngelakuin coping yang beda-beda, tapi ternyata itu mereka tuh ngelakuin satu hal materi yang udah aku sampaikan tadi, yaitu adalah manajemen waktu, grid yang smart tadi, terus sama matriks prioritas, sama self controlling. Jadi semuanya intinya sama, kalian tuh harus bisa nerapin 4 sikap ini saat kalian punya masalah yang mungkin cukup kompleks selama kalian berkuliah nanti. Yuk mari melangkah katanya. Kata siapa ini teh? Genta. Kata Genta. Yuk mari melangkah, coba melangkah. Oke. Nah, masih ada materi juga ya ternyata. Nah jadi tadi kan kamu mungkin masih bingung juga ya gimana caranya untuk ngelakuin grit yang tadi. Jadi grit itu adalah usaha untuk terus berupaya mencapai apa yang kita inginkan dengan cara konsisten, juga harus tabah juga sih. Jadi kalau kita terlalu nge-push dan kompeten, kalau kita nggak tabah, mungkin kita jadi setengah hati juga buat ngelakuin copingnya. Terus harus berperan sentral juga dalam mencapai tujuan. Terus supaya terus memerlukan manajemen waktu yang efektif kayak gitu. Nah, coba aku mau ngecek deh seberapa tekun sih kalian, how gritty are you. Nah, jadi penilaiannya nanti kalian bakal dikasih pertanyaan, terus kalian kasih poin juga. Poinnya itu ada arti di sini kayak 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 netral, 4 tidak setuju, dan 5 sangat tidak setuju. Dan yang ini tuh untuk petnya nomor 2, 4, 7, 8, yang 5 itu sangat setuju, 4 setuju, 3 netral, 2 tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Jadi bertolak belakang, jadi harus detailnya kalian harus teliti ngerjainnya, jangan sampai ketukar-tukar. Nah, nanti kalian jumlahin semua poinnya dan bagi 8. Nilai maksimum pada skala ini adalah 5 atau adalah sangat tekun, dan yang minimumnya adalah 1, sama sekali tidak tekun. Boleh dikerjain dulu poin-poinnya. Nah, jadi siapa nih yang berhasil ngelakuin coping-coping tadi? Kim, Genta, atau Rocky? Poinnya terbesar. Menurut aku si Rocky.
Rocky ya. Iya, Kamu dapat poin berapa tuh gue Rocky? dapat 4, berapa tadi aku lupa Kak, aku nggak bisa hitung. Oke, yang penting 4 ke atas lah ya. Iya. Jadi itu termasuk sangat bagus lah ya, termasuk sangat tekun si Rocky ini. Nah itu jadi tolak ukur juga buat kalian ke depannya, nanti selama kuliah kalian bisa ngepoin-poinnya nih. Kalian tuh dapat nilai berapa sih selama kalian bisa ngelakuin hal tadi. Nah ternyata Kim Genta dan Rocky itu udah berhasil beradaptasi loh, gak sekedar Rocky doang. Tapi Kim Genta itu berhasil juga walaupun mereka punya cara yang beda-beda untuk beradaptasinya. Nah tapi nih ternyata karakter itu nggak cukup gitu. Karakter adaptif itu nggak cukup untuk ngelakuin perjalanan kuliah dan berkembang di ITB yang panjang ini. Jadi aku mau minta kalian buat nonton satu lagi video yang sangat menarik sih. Boleh kalian tonton dulu, subscribe. Oke. Nah, jadi itu adalah video terakhir kita pada DCDT hari ini dan termasuk juga penutup sekaligus penutup buat CDT pada semester ini. Dan ada quotes juga dari Rima Rubah bahwa selalu ada tanah menanjak untuk sesuatu bernama puncak. Jadi selalu ada jalan berkelok untuk sesuatu yang elok. Jadi kalian nggak usah sedih, nggak usah marah kalau kalian harus ngadepin banyak tantangan dan kalian ngerasa kalian gak berguna atau segala macamnya, karena mungkin buat mencapai puncak dan mencapai sesuatu yang bagus itu ternyata emang harus ngelakuin hal-hal yang mungkin tantangan-tantangan yang besar dulu, karena dengan hal tersebut kalian bisa belajar bahwa kedepannya itu ada beberapa langkah yang bisa kalian lakuin. Segitu aja dari aku trainer CDT kelompok 78, izin pamit undur diri dan sampai jumpa di CDT berikutnya. Dadah.